Koto Nan Anam, kawasan istimewa di Kubuang, Tigo Baleh. Koto Nan Anam merupakan kawasan permukiman tua di kaki Gunung Talang yang terdiri dari 6 koto awal dan memiliki posisi penting dalam Federasi Kubuang Tigo Baleh. Wilayah ini tidak hanya menyimpan sejarah kejayaan ekonomi dan asal-usul penamaan yang kaya makna, tetapi juga mencerminkan struktur adat dan hubungan sosial yang kuat dalam masyarakat Minangkabau. Hingga kini, meski telah berkembang secara administratif, identitas historis dan nilai adat Koto Nan Anam tetap hidup dan dihormati. Tahukah Sanak, di kaki Gunung Talang, atau dulunya juga disebut Gunung Selasih, terdapat sebuah nagari tua yang termasuk dalam Federasi Kubuang Tigo Baleh. Dahulu, nagari ini dikenal sebagai salah satu wilayah paling makmur karena menjadi penghasil cengkeh utama di Sumatera Barat. Namun, ketika tanaman cengkeh terserang penyakit mati muda, kejayaan itu perlahan meredup dan nama Koto Anau mulai tersisih oleh perkembangan zaman. Koto Anau sering juga disebut Koto Nan Anam, salah satu dari 13 nagari awal pembentuk Kubuang Tigo Baleh. Dalam konten kali ini, kita akan membahas lebih dekat tentang wilayah yang menarik ini. Sekilas, Koto Anau dan Koto Nan Anam terlihat seperti dua nama berbeda. Tapi sebenarnya keduanya bisa merujuk pada tempat yang sama atau justru berbeda, tergantung konteks pembahasannya. Koto Anau biasanya merujuk pada salah satu nagari di Kecamatan Lembang Jaya, yaitu nagari Koto Gadang, Koto Anau. Tetapi dalam percakapan sehari-hari, orang juga memakai nama Koto Anau untuk menyebut semua nagari di kawasan Kecamatan Lembang Jaya. Lalu bagaimana dengan Koto Nan Anam? Istilah Koto Nan Anam lebih merujuk pada 6 koto atau kampung awal yang membentuk satu kesatuan permukiman tua di kaki Gunung Talang bagian timur. 6 koto itu adalah 1. Tanah Sirah, 2. Koto Gadang, 3. Batu Banyak, 4. Koto Laweh, 5. Limau Lunggo, 6. Batu Bajanjang. Karena jumlahnya 6, wilayah ini disebut Koto Nan Anam, yang artinya 6 koto. Dari sinilah semua cerita bermula. Ada beberapa versi cerita tentang bagaimana nama Koto Anau muncul. Versi pertama, pohon Anau. Nama Koto Anau dianggap berasal dari pohon enau atau aren yang dulu tumbuh besar di tengah nagari Koto Gadang Koto Anau. Konon, pohon ini berasal dari biji enau yang dibawa dari Selayo. Pohonnya sangat besar, daunnya lebar, dan menurut cerita turun-temurun, naungannya seolah bisa menaungi beberapa nagari. Bahkan, ada keyakinan bahwa ujung daunnya menjulang sampai ke Bayang di pesisir selatan, sementara akarnya tertancap kuat di Koto Anau. Kisah ini hidup sebagai simbol kemakmuran dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Versi kedua, dari Koto Anam. Versi ini lebih sederhana dan lebih logis. Nama Koto Anau berasal dari Koto Anam, merujuk pada 6 koto tadi. Lama-kelamaan, pengucapannya berubah menjadi Koto Anau. Pada masa awal, nama itu digunakan untuk menyebut semua wilayah 6 koto. Namun saat ini, sebutan Koto Anau lebih melekat pada Koto Gadang dan Tanah Sirah, yang kini menjadi satu nagari. Nagari Koto Gadang, Koto Anau. Koto Nan Anam merupakan salah satu nagari penting dan istimewa dalam Federasi Kubuang Tigo Baleh. Seperti nagari Solok dan Salayo yang punya gelar adat, Solok Mandeh dan Bapak Salayo, Koto Nan Anam juga punya posisi khusus. Dalam tradisi lisan, Koto Anau disandingkan dengan Guguak.
Koto Anau dianggap sebagai adik, sementara Guguak disebut kakak. Penyandingan ini menunjukkan kedekatan sejarah dan hubungan adat antara keduanya. Dengan kata lain, posisi Koto Nan Anam dalam Kubuang Tigo Baleh bukan sekedar wilayah geografis, tetapi juga wilayah simbolik yang dihormati. Wilayah Koto Nan Anam awalnya terdiri dari 6 koto. 1. Tanah Sirah. 2. Koto Gadang. 3. Batu Banyak. 4. Koto Laweh. 5. Limau Lunggo. 6. Batu Bajanjang. Dalam perkembangannya, permukiman Koto Nan Anam terus meluas ke arah selatan ke wilayah Danau Kembar, Danau Diateh, dan Danau di Baruah. Pasca perluasan, wilayah Koto Nan Anam terbagi menjadi 2 kawasan. Pertama, Anam Koto di Dalam. Yang termasuk dalam Anam Koto di Dalam adalah Tanah Sirah, Koto Gadang, Batu Banyak, Koto Laweh, Limau Lunggo, dan Batu Bajanjang. Kedua, Anam Koto di Luak atau Ampe Koto Kapak Radai. Wilayah 6 Koto di Luak merupakan wilayah perluasan yang dikenal juga dengan sebutan Ampe Koto Kapak Radai dan kadang disebut juga Gunung Salasiah 4 Koto yang mencakup Bukit Sileh, Salayo Tanang, Kampung Batu Dalam, dan Simpang Panjuang Nan Ampe. Karena itu pula lah, nama Gunung Talang dulunya juga dikenal sebagai Gunung Salasih. Nama kunonya Gunung Talang saat ini. Dalam versi yang lain, wilayah 6 koto di dalam ini juga bisa dimaknai dengan 6 buah koto yang mengelilingi Koto Gadang sebagai pusat dari Federasi Koto Nan Anam. Keenam koto tersebut adalah 1. Tanah Sirah, 2. Sungai Janih, 3. Limau Lunggo, 4. Batu Bajanjang, 5. Batu Banyak, dan 6. Koto Laweh. Nagari-nagari tersebut disebutkan dalam mamangan yang berbunyi Tanah Sirah sungainya Janih, Limau Lunggo Bajanjang Batu, batunya banyak, kotonya laweh. Mamangan tersebut menyiratkan posisi Koto Gadang Koto Anau sebagai pusat dari Koto Nan Anam yang tercermin dalam potongan pepatah adat pusat jalo tumpuan ikan. Perluasan Koto Nan Anam ke arah selatan, ke arah Danau Kembar, membuat wilayah Koto Nan Anam semakin bertambah luas. Penyebutan nagari-nagari di Koto Nan Anam dalam gurindam adat juga bertambah sebagai berikut. Tanah Sirah Basungai Janih, Limau Lunggo Bajanjang Batu, Batu Banyak Bakotonya Laweh, Bakapak Nan Bajurai Taratak Baru, Kampungnya Dalam, Salayo Tanang, Bagaduang Batu, Simpang Tanjungnya Nan Ampet, Koto Gadang Koto Anau Mamaluknya. Koto-koto tersebut kemudian bertransformasi menjadi nagari. Namun, tidak semua koto menjadi nagari, seperti Tanah Sirah yang saat ini menjadi bagian dari nagari Koto Gadang Koto Anau. Dalam administrasi pemerintahan saat ini, wilayah Koto Nan Anam ini tersebar di Kecamatan Lembang Jaya, Kecamatan Danau Kembar, dan sebagian kecil Kecamatan Gunung Talang. Nagari-nagari yang berada di Kecamatan Lembang Jaya adalah Nagari Koto Gadang Koto Anau, Nagari Batu Banyak, Nagari Limau Lunggo, Nagari Koto Laweh, Nagari Batu Bajanjang, dan Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh. Nagari-nagari yang berada di Kecamatan Danau Kembar adalah
Nagari Kampung Batu Dalam, Nagari Simpang Tanjuang nan Ampek. Nagari yang berada di Kecamatan Gunung Talang adalah Nagari Sungai Jania. Demikian Sanak, ulasan kita tentang Koto nan Anam, salah satu nagari penting di kawasan Kubuang, Tigo Baleh. Kini wilayah ini telah berkembang menjadi beberapa nagari dan tersebar di beberapa kecamatan. Namun jejak sejarah dan identitas adatnya tetap hidup sampai sekarang. Kalau Sanak tertarik dengan pembahasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.